Apa kabar kita semua? Tentulah kabar baik, karena kasih dan anugerah Allah yang senantiasa melingkupi hidup kita hingga pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Allah di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, biarlah Bapa, Engkau yang memberikan hikmat marifat kepada kami pada saat kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengajari kami dan memimpin kami, memberi pengertian bagi kami, agar kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberikan kemampuan dan Engkau mengurapinya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau sembunyikan selalu di belakang salib-Mu. Nyatakanlah kuasa firman-Mu melalui hamba-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul Hikmat Allah melampaui segala hikmat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ilmu yang kita peroleh sejak kita duduk di bangku sekolah maupun di mana kita berada, tentulah sangat perlu menjadi bekal bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Tetapi ilmu yang tinggi yang sudah kita peroleh tidak cukup menjadi bekal yang penting di dalam kehidupan kita kalau kehidupan kita menjauh dari Tuhan. Kita menyadari, saudaraku yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan yang maha tinggi, kita ini tidak ada apa-apanya, karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa melingkupi kita dan memperlengkapi kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti nas dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan kita bukanlah siapa-siapa, tapi dengan hikmat Tuhan kita akan menjadi siapa-siapa. Dalam artinya, saudaraku, kita pasti dimampukan oleh Tuhan kalau kita berserah total kepada Tuhan dalam segala hal. Demikian hal yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia datang pada jemaat di Korintus untuk memberitakan salib Kristus. Rasul Paulus pada saat itu menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, bukanlah orang yang pintar, bukanlah orang yang terpandang di dalam menghadapi jemaat di Korintus yang terdiri dari berbagai golongan. Hal ini dapat kita lihat golongan di dalam jemaat Korintus, yaitu golongan Yahudi dan golongan Yunani, yang mana mereka merupakan adalah golongan-golongan orang yang pintar dan yang terpandang. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyadari bahwa kekurangan dan kelemahannya, tapi hal itu tidak mengurungkan niatnya untuk memberitakan salib Kristus. Walaupun dia sudah pikirkan bahwa dia akan menghadapi tantangan yang beraneka ragam di dalam jemaat Korintus.
Tapi dengan imannya saudaraku, Rasul Paulus, dan dengan hikmat Tuhan yang ada padanya, dia menyerahkan seluruh rasa ketakutannya, rasa kegentarannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati manusia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dengan jalan kita manusia. Demikian berat hal yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan tentang salib Kristus di jemaat Korintus pada zaman itu. Tetapi tidak jauh bedanya dengan zaman kita pada saat sekarang ini, saudaraku. Ketika kita akan memberitakan salib Yesus Kristus, tentu banyak benturan-benturan yang kita alami. Tidak semulus yang kita pikirkan. Kita dalam hal ini tidak boleh putus asa, saudaraku. Kita harus bisa mencontoh teladan yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan tentang salib Kristus di jemaat Korintus. Dia tidak pernah takut dan dalam memberitakan salib Kristus. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan memampukannya. Karena salib Kristus adalah lambang kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perlu kita ingat, saudaraku yang terkasih, bahwa kita manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sekuat apapun kita, segagah apapun kita, sekaya apapun kita, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Terkadang manusia dengan keterbatasannya secara akal budi seringkali merasa sudah cukup hikmat apabila mengetahui atau menguasai hal-hal tertentu. Sehingga saudaraku, manusia seperti ini selalu meremehkan akan keberadaan Tuhan, meremehkan akan firman Tuhan. Itulah sebabnya manusia banyak yang jatuh ke dalam dosa-dosa. Karena kasih dan anugerahnya, Tuhan tidak menginginkan manusia menanggung dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Sebab itu, Allah Bapa yang penuh kasih mengutus putranya yang tunggal datang ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita dengan mati disalibkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempurnaan Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Yesus menunjukkan kekuatan dan kelemahannya di atas kayu salib. Yang mana bagi orang Yahudi, salib merupakan batu sandungan. Dan bagi orang Yunani, salib adalah merupakan kebodohan. Tetapi lain dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Salib adalah merupakan kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kita memahami tentang salib Kristus adalah keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya, dan sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, hidup kita harus semakin menghargai pengorbanan daripada Yesus Kristus. Dengan cara kita harus hidup benar di hadapan Tuhan dan mau memikul salib, menyangkal diri, dan tetap bermegah dalam hikmat Tuhan, bukan bermegah di dalam hikmat manusia atau hikmat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan,
untuk kasih dan anugerah-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami lebih mengerti lagi apa makna daripada salib Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan, karena untuk menebus dosa-dosa kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, ya Allah, Engkau rela mati, disalibkan demi kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, dan menyangkal diri, memikul salib-Mu Tuhan, serta memberitakan akan firman-Mu, kabar baik tentang Engkau kepada semua orang, agar banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dan menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami selanjutnya di dalam kami melakukan aktivitas kami, sertai kami, berkati kami, dan mampukan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Glory bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.